makan. Enak. Oke, sekarang kita mulai tahapan selanjutnya untuk membuat roti cup bersama Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Nah, kemarin kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Ini santan yang kemarin kita masak. Nah, jadi seperti ini santannya yang udah dicampur dengan gula pasir. Tahapan selanjutnya yaitu kita akan membuat adonan. Adonan atau bahan-bahan yang ini akan kita campur ke santan tadi. Yang pertama telur. Telur ini ada sekitar 16 biji karena kan kita kemarin bikin sebanyak 4 kilo santan. Nah, jadi telurnya 16 biji, yang diambil adalah kuningnya saja. Biasanya putihnya digunakan untuk apa selain daripada itu? Biasanya sih kalau orang yang kreatif biasanya bisa dibikin kue juga, bisa bikin kue lidah kucing itu. Nah, itu biasa putih telur itu bisa digunakan. Ingat, putihnya ini jangan sampai terbawa. Kalau sampai terbawa nanti adonannya keras. Ini kalau mau adonannya lembut hanya kuningnya saja yang diambil. Ya, telur. Kita masukkan ini vanili. Vanili itu Vanilinya sekitar setengah apa namanya, botol ya. setengah botol ya. Karena itu kita kan bikin 4 kilo santan. Jadi kita menggunakan vanilinya sekitar 2 sendok makan. Untuk 4 kilo santan ya. Jadi kalau kita bikin 1 kilo cukup setengah sendok teh atau 1 sendok teh saja. Itu fungsinya untuk apa vanili? Vanili itu hanya mewangikan supaya bau amis telurnya hilang. Oh gitu. Nah, jadi kan kalau kita memakai vanili, bau amis telurnya itu otomatis akan hilang. Ini susu kaleng. Iya. Nah, susu kalengnya kita gunakan susu 2 kaleng. Susu kental manis ya. Susu kental manis nih. Maka cita rasa dari roti cup ini gurih karena kita menggunakan susu. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan susu bubuk jengkol boleh juga. Sekarang waktunya kita di mixer adonannya. Oh, jadi pakai alat ya. Supaya menyatu antara telur dengan santannya tadi. Ini nggak boleh lama. Iya, tidak lama, paling ya 10 menit lah. Nah, ini udah tercampur rata dengan bahan yang lainnya. Boleh kita masukkan. Tahap selanjutnya kita akan mencetaknya. Jadi untuk takaran tepungnya itu ya sesuai dengan kebutuhan ya, untuk sesuai dengan tekstur kebutuhan daripada teksturnya. adonan. Betul. Karena kalau terlalu keras nanti susah juga mencetaknya. Jadi kita mencetaknya ini harus dia harus ukuran merasa enak lah di tangan. Nah, itu ya cukup. Nah, ini setelah adonannya udah tercampur rata kan seperti ini. Dia akan kembali lembut. Tadi kan agak keras karena belum tercampur dengan telur dengan susu. Nah, sekarang adonan seperti ini. Setelah itu baru kita mencetaknya. Kita menggunakan cetakan seperti ini. Ini ada 2 jenis saya bikin. Cetakannya ini ada ukuran kecil. Coba dilihatkan Bu Ayu Ya. untuk cetakannya. Ini ukuran yang kecil. Biasanya ukuran kecil ini saya gunakan untuk lebaran ya.
untuk di sini toples lebaran. Ini terbuat dari bahan Ini bahannya kalau yang lama itu dari belian. kayu ulin ya, Ini, kayu belian. Ini yang asli nih. Ini dari turun temurun dari orang tua. Dulu Coba dilihatkan ini, motif daripada motifnya ini ada motif seperti ini, garis-garis ini ya. Itu apa makna daripada motif-motif tersebut? Ada sejarahnya enggak? Ada kurang tahu juga ya, saya mungkin orang tua dulu tuh kan istilahnya dia supaya nampak cantik, nggak polos gitu, akhirnya dibikinlah motif-motif. Ada 3 jenis motif ya dalam satu cetakan. Kalau dulu kan motifnya seperti ini, tapi sekarang mungkin karena semakin zaman motifnya jadi hanya seperti ini aja. Tapi sekarang ada lagi model baru lagi. Ini memang. Tapi yang sering Bu Ayu gunakan motif yang mana biasa? Yang ini saya sering gunakan yang karena motif ini yang lama ya. Karena sejarahnya sangat panjang ini nih. Inilah apa namanya? Ini adalah warisan orang tua dulu. Tidak ada dijual lagi. Nah, ini masih asli belian. Dari kayu belian. Kalau yang sekarang ini kan terbuat dari kayu bengkirai. Jadi Jadi jenis kayu yang berbeda ya. Iya. Lagian anunya itu agak apa namanya, dia bikin ukiran-ukiran itu kalau orang dulu itu rapi ya, tidak besar-besar gitu. Kalau sekarang ini kan agak besar-besar modelnya. Nah, jadi saya gunakan yang motif lama seperti ini. Untuk takarannya kita ambil 2 sendok tepung. Dan untuk takaran adonan santannya 1 sendok. Kalau seumpama nanti merasa agak masih keras, kita kasih lagi, kita ambil 1,5. Itu dalam 1 kali adonan ya, enggak sekaligus ya? Tidak bisa sekaligus karena kalau kelamaan nanti mengeras dia punya adonan dulu. Kita gunakan spatula supaya rata. Setelah itu kita gunakan tangannya udah dicuci tadi ya. Jadi kondisi tangan harus steril ya, jangan sampai tangannya tangannya harus kuman. cuci dulu, bersih. Biar lebih merata kalau pakai tangan dengan tangan yang steril dan bersih. Aduknya pun jangan terlalu kita buat ya, harus pelan-pelan saja. Yang penting adonannya sudah rata. Nah, ini adonannya udah sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Seukuran ini, sesedangnya. Untuk cetakan itu apa ada jual di pasar bebas? Apa kita pesan di toko Kalau tertentu? cetakan ini kalau di pasar nggak ada dijual, harus pesan dengan orang yang biasa bikin. Biasanya di sini ada tempatnya khusus bikinnya itu. Mereka pesan, itu pun nggak langsung bikin, itu langsung jadi. Mereka itu lama, karena membutuhkan waktu yang lama kan untuk mengukirnya itu kan. Mungkin ya rumit gitu. Kita siapkan loyang, cetaknya. Jadi dipadatin di dalam cetakan. Kita padatnya jangan terlalu kuat makanya supaya adonannya tidak ketat, tidak keras nanti. Jadi sesedangnya saja waktu menekannya. Biasanya untuk takaran 4 kilo santan yang kita buat saat ini berapa puluh butir jadinya? Kalau untuk bikin biasanya
ini sih kalau 1 kilo ya, 1 kilo santan. Biasanya kalau dari roti cupnya sekitar 2 kiloan. 1 kilo santan. Oh, 2 kilo roti cup yang sudah 2 jadi kilo gitu. roti cup jadinya. Itu berapa butir biasanya? Kalau dihitung per butirnya itu sekitar 100 lebih lah. Oh, 100 lebih ya. Karena ini kan ukurannya besar, kecuali cetakan yang kecil tadi bisa sampai 200 butir bisa. Untuk penjualan sendiri Bu Ayu, berapa per kilo roti cup yang sudah jadi? Apanya? Untuk penjualan berapa harganya Iya. per kilo yang sudah jadi? Kalau untuk roti cup ukuran besar nih sama ya. Kalau saya biasa jual 1 kilonya 100.000 saja. 100.000 ya. Karena kue ini dikatakannya itu kue yang sangat rumit, pembikinannya sangat rumit. Jadi Kita lihat bentuk waktu. daripada tekstur yang sudah dicetak sesuai dengan cetakan. Seperti ini. Ya, ada 3 motif dalam satu cetakan yang sudah dilihatkan tadi. Jangan terlalu rapat, agak jarak sedikit, nanti takutnya nanti mengembangkan. Begitu. Jadi satu loyang ini berapa butir biasanya untuk kapasitas loyang standar ini? Ini paling ya 36 butir, 32 lah. Jangan sampai terlalu padat ya. Jangan terlalu penuh, nanti susah waktu Dia nanti ketika di oven itu apa dia mengembang atau tetap sendiri. seperti bentuk aslinya? Tetap Dia ngembang akan ya? mengembang ya. Karena kita kan tadi menggunakan Telur ya? telur itu. Oh, gitu. Kuning telur itu kan kalau kita bikin kue pasti mengembang ya. Di sinilah makanya kalau kita bikin roti cupnya kalau sudah seperti ini ketahuan roti cupnya itu bagus adonannya atau tidak. Kalau yang mentah nanti waktu dicetaknya tidak mau seperti ini dia akan seperti getah dia, kata orang tuh meliut ya, jadi tidak mau dicetak dia, nanti itu lagi dikasih tepung pun dia tetap gitu modelnya. Semenjak kapan Bu Ayu ini membuat roti cup untuk diperjualkan seperti ini? Sebenarnya roti cupnya udah lama saya jual dulu, udah sekitar 5 tahun. Dulu belajarnya awal dari mana? Ini dari orang tua, mama mertua saya dulu kan asli sini. Belajar dari mama mertua dengan kakak ipar saya tuh. Sebenarnya budaya roti cup ini harus dikenal ke seluruh Indonesia karena kue ini adalah ciri khas dari Kalimantan Barat, terutama daerah Landak atau Ngabang ini. Karena Ya, memang banyak roti cup ciri khas di Kalimantan Barat Iya, ini, cuman tidak ada. berbeda bentuk Iya. dan cara pembuatannya. Dan ini cara pembuatan roti cup khas Kota Ngabang. Dan roti cup khas Pontianak juga ada, cuman beda bentuk dan cara pembuatannya berbeda. bahannya pun lain. Bahannya juga kadang-kadang lain ya. Kadang ada yang pakai mentega atau pakai bahan-bahan yang lain gitu, Bah. Ada yang menggunakan santan, tapi mereka menggunakan gula merah kadang-kadang merah Iya. bawah tuh ya. Itulah perbedaan antara roti cup khas Kota Ngabang dengan roti cup kota-kota lain yang ada di Kalimantan Barat. Jadi Sebenarnya, sama-sama namanya roti cup. sebenarnya Apa sih makna daripada nama roti cup itu? Ada enggak sejarah yang diketahui? Roti cup. nggak tahu juga ya sejarahnya. Kita nih nggak bertanya nggak ya sama orang tua dulu kan. Yang taunya ya kita tuh bikin kue roti cup. Orang tuh kadang nama roti cup tuh pasti Ngabang gitu. Iya. Roti cup Ngabang ya. Nah, tahu kalau orang Ngabang tuh kalau ada roti cup pasti deh. Nah, orang Ngabang tuh gitu. Ya, biasanya roti cup ini diproduksi setiap tahun biasanya. Biasanya menjelang mau Idul Fitri, bahkan masyarakat Ngabang yang ada di luar daripada Kota Ngabang, Kabupaten Landak, juga mereka memesan
Alhamdulillah sih barang pernah. ini dari Ngabang dibawa ke tempat Pernah tinggal saya mereka, tuh dapat seperti di dapat juga Pontianak, di orderan. Mempawah, bahkan yang ada di Jakarta sekalipun biasanya mereka minta dikirimkan Iya, karena betul. ini salah satu menu makanan khas dari kota mereka sendiri. Malahan pernah sampai ke NTB, ke Bima. Oh, udah sampai Oh, ke iya. luar daripada pulau Iya. ya. Kawan tuh ada pesan itu oleh-oleh katanya. Jadi memang roti cup ini udah menyebar ke seluruh Nusantara ya, terutama di Indonesia. Dan udah dipatenkan. Hak ciptanya udah dipatenkan sebagai kue roti cup khas Ngabang. Mudah-mudahan dengan tayangan ini masyarakat Indonesia tahu kebudayaan Landak Ngabang ini. Bahwa di Ngabang ini tidak hanya budaya istilahnya adat-adatnya saja, tapi kue ciri khasnya pun ada juga. Nah, walaupun kue ini belum melegenda kata orang, belum dikenal masyarakat umum, dengan tayangan ini mudah-mudahan masyarakat di luar Kalimantan Barat pun tahu bahwa di Landak pun di Ngabang ini ada juga makanan ciri khasnya. Kan seperti di Sambas itu kita kenal dengan namanya bubur padasnya. Terus di daerah Tapang itu dengan amplangnya. Terus di daerah mana tuh? Pinur terkenal dengan kerupuk basah. Ya, jadi setiap daerah itu punya ciri khas Iya. makanan. Karena Indonesia ini kental dengan khas budayanya, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi kuliner. Sangat lengkap sekali kalau bagi masyarakat luar yang berwisata di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya ini kan event-event di luar sana tuh apalagi ya yang stand-stand tuh makanan, kalau mau pesan silakan. Memang di media YouTube sampai saat ini pun saya belum menemukan tata cara pembuatan roti cup ini secara lengkap. Ada cuma satu channel yang saya temukan di media YouTube untuk pembuatan roti cup khas Kota Ngabang ini. Namun kalau untuk roti cup yang dari Pontianak ataupun dari kota-kota lain itu biasa ditayangkan di media YouTube. Dan ini kita pengen memperkenalkan makanan khas Kota Ngabang itu sendiri, yaitu roti cup yang dibuat oleh Bu Ayu. Paling yang suka makan kue-kue gini ya orang tua, jarang anak-anak muda. Karena kebanyakan kan kue-kue lebaran itu kan nastar dan lain-lain kan. Kue-kuenya yang itu snack-snack paling yang tahu. Tapi kue-kue seperti ini mereka tak mau makan karena orang tuanya tidak memperkenalkan budaya-budaya asli yang ada di daerahnya sendiri. Takutnya nanti lama-kelamaan akan hilang. Kalau kita dari sekarang tidak melestarikan budaya, siapa lagi? Mudah-mudahan dengan acara ini kan masyarakat dunia tahu, anak-anak muda sekarang tahu inilah kebudayaan dari daerah Ngabang. Kita ini sebagai orang tua harus memperkenalkan juga kebudayaan dari segi makanannya, budaya kesehariannya harus dikenalkan juga. Pembakaran kita menggunakan api atas dulu. Setelah waktunya hangat. Ini proses pembakaran berapa lama nih kalau untuk satu Sekitar loyang? 10 menit. 10 menit ya. Ini untuk api atas dulu kita gunakan selama 10 menit. Seperti itu. Kita gunakan api sedang ya. Jangan menggunakan api besar, takutnya nanti di luarnya masak tapi di dalamnya masih mentah. Jadi api jangan terlalu besar ya. Jangan terlalu besar. Sampai akhir proses Iya. pemanggangan. Kita tengok sekali-sekali takutnya anu. Inilah kita proses pengangkatan
roti cup yang sudah dipanggang tadi. Dan inilah hasilnya, sangat besar ya setelah dipanggang karena dia mengembang. Nih dipanggang lagi, Dipanggang ke bawah. oh dipanggang kedua kalinya ya. Untuk atasnya biar masuk. Oh jadi 2 kali proses pemanggangan, pertama yang di atas, yang kedua yang di bawah. Oh seperti itu. Ke bawah enggak perlu lama. Jadi kira-kira yang di bawah berapa lama lah? 3 menit kan. 3 menit. Untuk yang tadi pertama kali dipanggang di atas berapa menit? Itu 10 menit. Oh, pemanggangan pertama di atas yang seperti ini itu 10 menit. Terus kita angkat, kita pindahkan ke bawah. Panggangan di bawah ini sekitar 3 menit. Untuk pematangan bagian atas ya? Iya, supaya enggak nampak mentah. Oh gitu. Oke, coba kita lihat. Balik ya. Ini udah mulai agak kuning. Ini udah belum? Oh, dibalik lagi. Supaya rata apinya. Oh gitu. Jadi dibalik ya, biar rata matangnya seperti itu. Ini masih menggunakan oven pemanggang yang lama ya, dan masih bagus kualitasnya. Inilah hasilnya yang sudah matang. Wow, motifnya masih asli, tidak berubah ya, walaupun dia mengembang. Silakan dimakan kuenya, Bu. Ini kue roti cup nih. Kue ciri khas dari Bapak. Kan dirasa dulu. Gimana rasanya? Nanti hanya lembut. Lembut. Manis, enak. Kenyang kan? Gurih ya. Coba untuk oleh-oleh nanti buat pulang ya. Ini kue ini memang cocoknya sama kopi ini. Kopi ini cocok memang dengan kue roti cup ini. Kawan-kawan siapa tahu mau pesan boleh. Share dengan kawan-kawan yang tahu. Pesan, Bu. Ya, untuk lebaran ataupun untuk hari raya bisa dijadikan sebagai kue, kasih toples. Gimana rasanya? Mix, ya. Ada terasa apa namanya susunya? Teksturnya gimana? Keras atau lembut? Lembut ya. Asin. Iya.